Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat ya dan tetap semangat mengikuti belajar dari rumah. Nah, anak-anak, materi matematika hari ini adalah tentang unsur-unsur lingkaran. Yang akan menyampaikan materi yaitu ibu sendiri. Baik anak-anak, sebelum kita mulai ke materi, marilah sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Anak-anak, coba kalian perhatikan beberapa benda-benda berikut ini. Ada pizza, ada bola, koin, kemudian CD, donat, dan jam dinding. Coba kalian amati, adakah persamaan di antara keenam benda-benda berikut? Ya, betul sekali. Persamaan di antara keenam benda-benda tersebut adalah sama-sama memiliki bentuk lingkaran. Oke, sekarang kita bahas bersama-sama. Apa sih itu pengertian dari lingkaran? Nah, lingkaran adalah kumpulan titik-titik yang membentuk lengkungan tertutup, di mana titik-titik tersebut memiliki jarak yang sama dengan suatu titik tertentu atau titik pusat. Nah, bisa kita lihat pada gambar berikut ini. Nah, seperti ini ya. Selanjutnya, unsur-unsur lingkaran. Ada 8 unsur lingkaran yang perlu kalian pahami dan ketahui. Yang pertama adalah titik pusat, kedua jari-jari, 3 diameter, 4 busur, 5 tali busur, 6 tembereng, 7 juring, 8 apotema. Nah, yuk anak-anak, kita simak pembahasannya mengenai unsur-unsur lingkaran satu persatu. Yang pertama, titik pusat. Adakah di antara kalian yang tahu tentang titik pusat? Ya, betul sekali. Titik pusat pada lingkaran adalah sebuah titik yang letaknya tepat berada di tengah-tengah lingkaran. Silahkan kalian simak dan amati gambar berikut ini. Nah, pada gambar, titik pusat berada di tengah lingkaran dan dinamakan dengan titik O. Selanjutnya, jari-jari. Jari-jari pada lingkaran adalah sebuah garis yang menghubungkan antara titik pusat dengan titik pada keliling lingkaran. Coba kalian amati gambar berikut ini. Nah, yang ditandai oleh garis berwarna pink merupakan jari-jari atau biasa disingkat dengan huruf R ya. Jadi menghubungkan antara titik pusat O dengan titik pada keliling lingkaran. Nah, sekarang yang ketiga, diameter. Sebuah garis panjang lurus yang menghubungkan antara dua titik pada keliling lingkaran yang melewati titik pusat lingkaran. Silakan amati gambar berikut ini. Nah, bisa kalian simak baik-baik dan perhatikan baik-baik bahwa diameter adalah sebuah garis panjang lurus yang menghubungkan antara dua titik pada keliling lingkaran dan melewati titik pusat lingkaran O, atau biasa disingkat dengan D. Nah, perlu kalian pahami bahwa D atau diameter ini adalah 2 kali jari-jari. Selanjutnya busur. Busur merupakan garis lengkung yang merupakan bagian dari keliling lingkaran. Busur pada lingkaran dibagi menjadi 2, yakni busur besar dan busur kecil. Silahkan kalian amati gambar berikut ini. Busur terletak dari titik A menuju ke titik B. Nah, itu dinamakan busur.
Kemudian yang kelima, tali busur. Tali busur adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik pada keliling lingkaran, tapi tidak melalui titik pusat lingkaran. Ini berbeda dengan diameter yang garisnya melalui titik pusat. Nah, bisa kalian amati pada gambar berikut ini. Nah, garis yang menghubungkan A dan B adalah tali busur. Selanjutnya, yang keenam, tembereng. Tembereng merupakan luas daerah yang berada di dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur lingkaran dan tali busur lingkaran. Nah, ini dia. Jadi, luas daerah yang dibatasi oleh busur lingkaran dan tali busur lingkaran disebut tembereng. Selanjutnya, juring. Juring adalah daerah yang dibatasi oleh dua garis jari-jari dan juga dibatasi oleh sebuah busur lingkaran yang letaknya diapit oleh dua buah jari-jari tersebut. Coba diperhatikan gambarnya. Nah, juring terbagi menjadi dua, ada juring kecil dan juring besar. Selanjutnya, apotema. Apotema merupakan suatu garis tegak lurus dari titik pusat lingkaran ke sembarang tali busur lingkaran tersebut. Nah, coba disimak baik-baik. Coba kalian amati mana yang merupakan apotema lingkaran. Ya, betul sekali. Apotema lingkaran ditandai dengan garis O dan C ya. Karena menghubungkan titik pusat ke tali busur lingkaran. Nah, anak-anak, sekian penjelasan mengenai unsur lingkaran. Untuk lebih detailnya, silahkan kalian mengerjakan soal evaluasi berikut ini di kertas lembar. Kemudian, silahkan kalian tempelkan kertas tersebut di LKS yang telah Ibu bagikan ya. Baik anak-anakku, terima kasih sudah menyimak pembelajaran dengan baik dan semangat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan kepada kalian untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah. Tetap sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.